Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali eh, di ruang cakap SDGs. Kita semakin cakap, desa semakin mantap. eh, Pada episode 248 pada 7 Maret, Kamis 7 Maret 2024. Selamat pagi kawan-kawan pegiat SDGs Desa, kemudian juga selamat pagi rekan-rekan BPD, OPD, perangkat desa, juga tenaga pendamping profesional yang pada pagi hari ini sudah berpartisipasi bergabung di ruang cakap SDGs. Ya, pada pagi hari ini insya Allah nanti kita akan berbincang-bincang tentang indeks desa bersama Kepala BPI, Kementerian Desa PDDT, yaitu Bapak Ivanovic Agusta. Ya, beberapa hari yang lalu dari beberapa kementerian sudah meluncurkan kaitannya dengan indeks desa, yaitu yang pertama dari Bappenas kemarin juga kaitannya dengan meluncurkan kaitannya dengan tentang indeks desa, itu membangun desa untuk Indonesia Emas 2045. 2045. Kemudian juga dari BPS. BPS kemarin juga melakukan dari waktu itu, yaitu dengan tema yaitu peningkatan kualitas dalam pengumpulan dan pengelolaan data indeks desa. Juga dari sambutan dari Kementerian Desa dan Kementerian Dalam Negeri juga. Ya, pada pagi hari ini sebenarnya tema ini sangat-sangat menarik. Karena apa? Karena kita di RPJP nasional 2024 sampai 2045 ini juga sangat-sangat apa itu kaitannya dengan visi Indonesia Emas untuk 2045, yaitu RPJPN 2025 sampai 2045. Kemudian pembangunan desa dalam Indonesia Emas 2045, juga indeks desa sebagai indikator pembangunan desa menuju Indonesia Emas 2045. Indeks desa ini sebagai indikator, pembangunan desa menuju Indonesia Emas 2045. Nah, ini bahwa indeks desa adalah sebagai indikator. Indikator itu sebagai pengukur, ya sebagai pengukur tolak ukur kaitannya dengan pembangunan desa menuju Indonesia Emas 2045. Saya yakin dari rekan-rekan sudah juga membaca, menyimak, bahkan mungkin berdiskusi dengan rekan-rekan yang lain terkait dengan indeks desa ini. Saya yakin untuk visi kaitannya dengan menuju Indonesia Emas itu saya yakin banyak faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Kalau faktor internal jelas yang kaitannya dengan modal dasar, insya Allah nanti kaitannya dengan bonus demografi, yaitu kaitannya dengan penduduknya, juga kaitannya dengan modal sosial dan budaya. Saya kira ini juga sangat sebagai modal dasar, juga kaitannya dengan kekayaan alam maupun kekuatan maritim. Kemudian yang kedua, capaian pembangunan, itu faktor internal, faktor eksternal. Kita tidak bisa tidak dengan era yang sekarang, yaitu mega tren global, juga perubahan iklim.
Ini yang uh, di faktor eksternal ya. Untuk menuju visi Indonesia Emas 2025 sampai 2045 ada 5 sasaran visi Indonesia yaitu 2025 sampai 2045 yaitu 5 sasaran visi Indonesia 2045. Yang pertama adalah dari penjabaran 5 sasaran yaitu pendapatan per kapita setara dengan negara maju. Berarti nanti kita untuk menuju ke sana berarti harus ada sebuah peningkatan pendapatan per kapita setara dengan negara maju. Negara maju ya negara-negara ya mungkin di Asia Tenggara seperti Jepang, Korea Selatan, dan lain-lain, atau Cina juga. Kemudian kemiskinan menuju 0% dan ketimpangan berkurang. Ini juga penjabaran sasaran berikutnya. Kemudian kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat. Ini jelas-jelas ya juga sasarannya, yaitu kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat. Ini juga sudah dimulai dari kepemimpinan yang sekarang. Kemudian daya saing sumber daya manusia meningkat. Mau tidak mau, daya saing sumber daya manusia itu akan berhadapan dengan negara-negara lain sehingga harus meningkat, dan intensitas emisi GRK menurun menuju net zero emission. Ini kaitannya dengan lingkungan juga. Itu yang kaitannya 5 penjabaran dari visi. Ini yang menurut saya nanti juga perlu kita di tataran tingkat desa. Saya kira juga kita perlu menjabarkan atau katakanlah menyimak dan menerjemahkan ke tingkat desa, karena kaitannya dengan indeks desa ini sebagai alat ukur atau sebagai alat untuk mengukur kaitannya dengan kemajuan Indonesia. Dan saya kira desa jelas karena Indonesia itu tergantung dari lilin-lilin di desa di seluruh Indonesia, itu akan tercerahkan dengan lilin-lilin. Ketika di desa itu tadi yang kaitannya dengan pendapatan per kapita yang meningkat, nah ini jelas nanti akan mempengaruhi kaitannya dengan Indonesia secara nasional. Kemudian kemiskinan menurun tadi, ya ini juga dimulai dari desa. Ternyata tingkat kemiskinan di desa lebih tinggi daripada di kota itu. Kemudian kepemimpinan dan pengaruh di dunia, saya kira itu ya kita menyokong kaitannya dengan di desa, minimal dari kepemimpinan di desa itu yang nanti biar dapat mengaruhi kaitannya dengan mendukung di dunia internasional. Kemudian daya saing SDM. Nah ini juga lagi-lagi bahwa kayak mayoritas penduduk kita di desa, saya kira daya saing SDM di desa juga harus ditingkatkan. Juga kaitannya dengan lingkungan. Ini yang nanti juga harus ya monggo nanti dari rekan-rekan yang kaitannya dengan mencoba kaitannya dengan pemikiran-pemikiran mungkin bisa didaratkan yang sudah dilakukan kita, yaitu di desa itu ada IDM, yaitu indeks desa membangun. Yang ini yang dilakukan di tingkat desa, yaitu indeks desa membangun yang ada 3 cakupan, yaitu mulai dari indeks sosial, indeks ekonomi, juga indeks kaitannya dengan lingkungan. Ini yang menurut saya juga yang sudah kita lakukan, mulai dari menggerakkan desa, juga perangkat desa, kemudian stakeholder di desa untuk melakukan input, sehingga nanti akan input dari data, potensi, sumber daya alam, kekayaan, dan aset desa, dan lain-lain. Juga kondisi lingkungan, aksesibilitas juga nanti akan kelihatan kaitannya dengan
status desa, yaitu mulai dari desa sangat tertinggal, desa tertinggal, kemudian desa berkembang, desa maju, dan desa mandiri. Ini yang statusnya menuju sampai sana kaitannya dengan, ya ujung-ujungnya kaitannya dengan kesejahteraan warga atau masyarakat desa. Ya. Silakan Bapak Ibu nanti ketika atau rekan-rekan ketika ada ide-ide yang terkait dengan sambil menunggu Bapak Ivanovic, kita pantik tadi Pak, kita antarkan bahwa dari Bappenas sudah kemarin menyampaikan itu juga dari BPS. Kalau BPS jelas nanti terkaitannya dengan peningkatan eh, pengelolaan dan pengolahan data dan validitas data kaitannya dengan, karena ini kalau BPS kaitannya dengan statistiknya, kaitannya dengan mempersiapkan pengelolaan dan pengolahan data. Ini yang nanti kita ya kita eh, tunggu, kemudian kita manfaatkan karena kita sebagai user. Ya, di ruang cakap disis yang sudah open kamera dan ini adalah Mas Iman. Assalamualaikum Mas Imanuddin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Wah, pagi, Pak. ya, selamat pagi. Wah, ini gimana ini? Batu Raden apa mendung atau cerah ini? Ya, saya hujan gede Oh, dari kemarin oh, sampai hujan. malam, Pak. Oh, hujan gede ya. Mudah-mudahan hujannya menjadi hujan yang memberikan barokah ya. Karena di daerah Allahumma. Batu Raden, ya. Ya, eh, coba kita daratkan ini dari indeks indeks desa yang secara nasional jelas itu nanti untuk RPJPN 2025 sampai 2045, yaitu untuk menuju Indonesia Emas ini. Kita kira-kira bagaimana ini Mas Iman mendaratkan kita sebagai TPP dari konsep itu, bagaimana mendaratkan kaitannya dengan yang kita lakukan di desa. Mungkin kaitannya yang paling paling dekat dengan kita, kaitannya dengan yang sudah kita kerjakan selama ini adalah indeks desa membangun. Saya kira itu salah satunya. Mungkin nanti juga ada yang lain sebenarnya. Indeks desa membangun itu kan salah satunya. Sebenarnya dari di desa itu banyak aplikasi-aplikasi yang sebenarnya itu juga nanti akan mendukung kaitannya dengan indeks desa itu untuk mengukur sebagai alat ukur, sebagai alat evaluasi kaitannya dengan perkembangan pembangunan di desa. Ini kira-kira seperti apa nanti menerjemahkannya di IDM atau di Indeks Desa Membangun khususnya, nanti seperti apa? Kami juga walaupun kemarin Mas Iman juga pernah meng-share kaitannya dengan apa itu format-format kuesioner IDM itu yang beberapa minggu yang lalu itu. Ya, monggo Mas Iman. Oke, terima kasih Pak Ades, mohon izin. Terima kasih untuk seluruh kerabat di ruang Cakwis Desa. Ada beberapa hal yang harus cermati oleh kita. Kalau IDM itu kan indeksnya ada tiga, gitu kan. IKL, IKS, dan IKE. Ekonomi, sosial, dan tapi dari peluncuran kemarin untuk indeks Indonesia itu ada enam dimensi yang akan menjadi pengukuran terhadap pembangunan desa, yaitu adalah layanan dasar, sosial, ekonomi, lingkungan, aksesibilitas, dan tata kelola pemerintah desa. Nah, ini yang harus disiapkan oleh kita adalah mencoba untuk ya walaupun itu nanti pasti ada petunjuk teknisnya, setidaknya kita sudah mengatur terus sana apa yang harus kita lakukan untuk mendaratkan indeks desa ini, ya otomatis karena kemarin adalah ada undangan tentang peluncuran indeks desa, itu adalah menindaklanjuti hasil tersebut, yaitu dalam bentuk sosialisasi kepada pemerintah desa gitu ya, sehingga pemerintah desa itu ada sebuah kesiapan, karena kan kemarin belum tentu semua perangkat desa dan kepala desa itu mengikuti webinar, tetapi kemarin kita telah mendapatkan
materinya, otomatis ya yang harus kita lakukan ya sosialisasi gitu ya, stakeholder yang terkait gitu ya, sepertinya nanti di tingkat kecamatan gitu, camat dan yang lain sebagai harus paham, harus tahu gitu ya, jangan sampai kita mengetahui gitu ya, tetapi nanti yang memverifikasi terhadap hasil indeks desa itu tidak mengetahui. Ini kan menjadi anomali nantinya. Begitu juga dengan dinas-dinas sesuai dengan jajaran struktural kita lah Pak. Jadi kalau di tingkat desa ya PLD wajib mengetahui dimensi-dimensi tersebut yang akan menjadi instrumen pengukuran tentang pembangunan di desa gitu. Nah, kami yang ada di kecamatan pun harus sama gitu ya. Melalui metode sosialisasi kita ngobrol gitu ya, baik formal ataupun informal. Ini harus ada sebuah tindak lanjut gitu ya. Dan terakhir adalah di jajaran mentor saya yaitu TAPM Kabupaten. Itu pun sama akan melakukan hal sama. Sehingga formula-formula apa yang harus disiapkan sehingga desa itu memahami, mengerti arah tujuan daripada Indonesia. Dan ditegaskan kemarin bahwa nanti pembangunan Indonesia itu mulai berlaku tahun 2025 gitu ya. Tetapi kan namanya bentuk sosialisasi tidak harus menunggu tahun 2005 karena kemarin sudah dikasihkan dan materinya ya kita wajib mensosialisasikan terutama juga pada BPD. Dan terakhir adalah kepada warga masyarakat, misalnya adalah ada kegiatan kumpul dengan warga masyarakat gitu ya, bisa ya kita minta waktunya sebentar untuk mensosialisasikan adanya indeks desa. Begitu pada yang saya maksud dengan bagaimana cara kita menerapkan kaitannya dengan indeks desa terhadap desa itu sendiri. Terima kasih, saya kembalikan. Mangga. Ya, terima kasih Mas Iman. Itu tadi yang disampaikan Mas Iman, bagaimana mendaratkan itu salah satunya adalah peran kita TPP selalu mensosialisasikan secara intensif, pertama pada pemerintah desa, pemerintahan desa juga warga desa ini. Itu yang katakanlah kunci awal karena biar nanti ada sebuah kesadaran dari pemerintah atau perangkat desa juga BPD-nya juga warganya ini hingga paham bahwa ini sebagai untuk salah satu uh, alat ukur untuk peningkatan kaitannya dengan uh, pembangunan atau katakanlah itu status dari desa tersebut. Ya, ini dari Mbak Anin dan Mas. Ini saya pengen tahu juga pandangan dari Mas Indarto yang dari Gunung Kidul ini, yang kaitannya dengan FDeskel ini. Kami beri kesempatan Mas Indarto untuk open kamera dan open mic. Mas Indarto, belum Mas Indarto. Dari Mbak Anin Mojo Gedang, Karanganyar. Selamat pagi, Mbak Anin. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Mojo Gedang, apakah ini juga masih musim durian, Mbak Anin? Masih nih, monggo nara mriki, dereng nate mriki. Alhamdulillah ini diberi kesempatan ini rekan-rekan kalau mau berpesta durian di Mojo Gedang. Ya, Mbak Anin, Monggo. kaitannya dengan indeks desa itu kan sebenarnya banyak kaitannya dengan aplikasi-aplikasi atau alat ukur yang sudah apa itu disosialisasikan bukan sudah diinput atau diisi. Gimana kaitannya dengan FDSK-nya yang ya saya juga ingin tahu itu antar desa, antar kabupaten seberapa jauh kaitannya. Pertama, kalau mungkin konsepnya tadi monggo nanti, kemudian seberapa jauh kaitannya dengan respon dari pemerintah desa, warga desa atau pemerintahan desa terkait dengan input itu, kemudian dari hasil input itu apakah hanya rutinitas atau katakanlah ada sebuah tindak lanjut untuk apa itu, karena itu sebagai salah satu alat ukur berarti kan mana yang kira-kira dari alat ukur itu akan ada sebuah rekomendasi. Kira-kira seperti apa Mbak Anin di menurut pandangan penjenengan? Mbak Anin, ya monggo. Alhamdulillah bisa ketemu lagi.
Ya, Mengenai Fdeskel, untuk Fdeskel dan Prodeskel biasanya di Kabupaten Karanganyar itu setiap Januari, Februari, Maret itu biasanya dipantau dari kabupaten untuk dimutakhirkan, dan baru saja kemarin yang diingatkan dari kabupaten itu yang pertama dari Prodeskel itu memang dalam setiap tahun adakan rakor di tingkat kabupaten pada kasih PMD tiap kecamatan agar nanti melengkapi itu data-data pendataan per desa itu. Tapi untuk tahun 2022-2023 kemarin cukup semangat. Untuk 2024 kemarin hasil pemutakhiran sementara hingga Februari kemarin yang Prodeskel itu masih sangat sedikit yang sudah mengisi. Dari tiap kabupaten kelihatannya baru sekitar 1-2, untuk kecamatan kerja sekitar 5-6 dari 10, itu masih kurang 4 desa yang memutakhirkan. Kalau yang mengenai Prodeskel ini perlu ada pemutakhiran kopi antar tahun dulu, kemudian nanti dimutakhirkan kalau di Prodeskel. Lalu kalau yang kedua, Fdeskel ini cukup dilakukan oleh kasih pemerintahan desa satu orang saja. Mungkin kami dari para pendamping itu mendampingi saja, mengingatkan itu biasanya sudah dikerjakan sendiri. Kalau sampai hari hanya mungkin ada surat lagi dari kabupaten tuh, kami meluangkan waktu tidak sampai 3 hari lah untuk masing-masing sesuai dengan desa dampingan masing-masing itu mendampingi 2 orang kasih pemerintahan desa itu biasanya selesai, karena pengisiannya itu mungkin 1 jam atau nggak sampai 2 jam itu selesai, karena biasanya kami sistemnya dengan membuka 2 laptop. Kami dari para pendamping itu membuka yang tahun sebelumnya, kemudian kasih pemerintahan kita bantu untuk membuka yang tahun ini, kemudian mengisi. Jadi yang tahun sebelumnya itu sebagai acuan bahwa kemarin sudah diisi demikian, kemudian untuk tahun ini ada perkembangan apa sambil membuka APBDes dan sebagainya. Itu ada 3. Tapi untuk Fdeskel ini pemantauannya saya kok juga belum begitu perkembangannya, karena kelihatannya tidak ada mungkin semacam lomba atau berpengaruh pada sesuatu, itu kelihatannya kalau tidak ada kelanjutannya. Mungkin apa karena yang mengelola adalah Setda Kabupaten sehingga tidak langsung Dinas PMD yang menyampaikan info kelanjutannya, hanya semacam mengingatkan agar pemutakhiran itu saja. Tapi kalau yang Prodeskel ini info dari desa itu digunakan sebagai syarat untuk mengikuti lomba desa. Salah satu syaratnya adalah memutakhirkan Prodeskel ini setiap tahun. Kita akan dicek. Kalau Prodeskel ini agak banyak, cukup banyak sekali tentang potensi perkembangan desa dan kelurahan. Ini kalau saya cek itu ada sekitar 190-an submenu, yang dimana submenu itu berisi puluhan pertanyaan. Jadi kalau dijumlah ada 100.000 pertanyaan yang harus diisi oleh desa dan dimutakhirkan, tapi itu stabil dan tidak bergonta-ganti. Jadi kalau semisal desa itu mengisi, itu pengisiannya juga mudah, stabil, kemudian data sebelumnya tidak hilang, kemudian bisa dikopi antar tahun. Nanti setelah dikopi antar tahun, kemudian dimutakhirkan yang akan direvisi biasanya jumlah penduduk, kemudian pendidikan, mungkin juga produksi berbagai macam tanaman, kemudian berbagai macam jenis pekerjaan yang ada di masyarakat desa, agama dan sebagainya, semua ada. Tapi stabil, saya mendampingi sekitar berapa ya, 5 tahun ini itu stabil. Pertanyaannya juga sebenarnya cuma itu saja, tapi cukup banyak, dan misalnya diisi itu cukup menggambarkan perkembangan dan potensi desa. Itu yang Fdeskel dan Prodeskel. Kemudian tahun ini Januari kemarin tambah lagi dari Baperlitbang, itu membuat aplikasi namanya Sipodes. Wah, kemarin tapi kelihatannya belum dicatatkan di Telkom, Kominfo maaf, sehingga setelah
pulang itu terpaut 2 minggu atau apa yang rencananya mau dilombakan tapi belum dicatatkan di Kominfo sehingga aplikasinya belum bisa diakses ya seperti itu. Pada saat pembekalan di kabupaten saya juga kan di PD perwakilan setiap kecamatan satu saya juga menyampaikan mohon kalau ada aplikasi baru stabil servernya yang pertama, kemudian yang kedua ada pemantauan dari kabupaten minimal lah 4 bulan sekali, tidak hanya setahun sekali. Saya sampaikan seperti itu. Kemudian kalau petugasnya itu siapa dipastikan. Kemudian ada anggaran ya, kalau enggak ya kasihan teman-teman. Saya itu hanya mengerjakan berbagai aplikasi berdasarkan tupoksi mereka itu kadang juga kasihan. Kadang yang ditunjuk ya cuma dari itu ke itu kasih pemerintahan terus dan tapi mungkin tidak ada anggaran tertentu karena kalau sudah kami sampaikan kepada Musdes atau mungkin tim penyusun APBDes untuk mungkin admin-admin tertentu ditambahkan mungkin 50.000 atau bagaimana setiap bulan, tapi jawabannya adalah itu tupoksi mereka, padahal mereka harus mengisi data yang sedemikian banyak dan berbagai macam aplikasi. Dan seperti itu. Kemudian kalau IDM mohon izin menyampaikan sedikit, tahun kemarin itu sudah ada pemakhiran IDM dengan tambahan template 7 atau 8 kemarin itu sudah cukup merepotkan desa, tapi tahun ini diganti lagi. Kemarin saya itu ya sampai geleng-geleng maksudnya janganlah mudah seperti itu karena hasil yang kemarin juga belum bisa dilihat seperti apa evaluasinya. Tahun ini sudah harus berganti lagi dan selanjutnya. Jadi kadang kita yang ada di lapangan itu harus mempertahankan nama baik juga, mempertahankan semangat desa dalam mengisi data. Dan juga mungkin dalam 1 tahun belum tentu data yang kemarin itu sudah valid. Mungkin 1, 2 juga masih belum dan lain sebagainya. Mungkin tahun ini kesempatan untuk memperbaiki, tapi belum sudah ada perubahan lagi. Kemudian untuk indeks desa ini kemarin mohon maaf masih menunggu Musdes tidak sehingga saya tidak mengikuti, sehingga kemarin mengusulkan agar hari ini nanti bisa diulas kembali kira-kira persiapan apa yang bisa kita lakukan agar teman-teman di desa nanti mendapatkan kemudahan. Mungkin seperti itu di antara seluruh aplikasi yang harus dilaksanakan di desa. Ya, ya, terima kasih Mbak Anin. Tadi kaitannya dengan yang Prodeskel, Appdeskel, saya pengen tahu kalau yang Prodeskel itu kan mungkin seingat saya itu karena ketika kami juga diajak sebagai tim penilai lomba desa itu kan juga salah satunya Prodeskelnya diupdate atau tidak. Nah, ini ya saya pengen tahu ketika desa-desa itu melakukan update, pertama melakukan update, apakah itu betul-betul disadari bahwa manfaat dari Prodeskel itu apa, atau sekedar hanya rutinitas, ya, rutinitas kaitannya dengan mengisi atau menginput atau bagaimana itu yang pertama itu Mbak Anin. Kemudian kaitannya dengan apakah dari hasil-hasil tadi penginputan ini logikanya kan ada ya semacam apa ya, semacam evaluasi. Dari hasil evaluasi itu ada sebuah ya dari evaluasi itu harus ada kan tindak lanjutnya apa yang harus diperbaiki atau apa yang harus dilakukan oleh masing-masing tingkatan baik itu OPD atau mungkin desa atau yang lain. Itu kira-kira gimana Mbak Anin? Apakah hanya rutinitas ngisi tapi tidak tahu kira-kira secara kemanfaatan apakah ini juga ya sudah dimanfaatkan ketika menyusun seandainya contoh menyusun kaitannya dengan RKP Des, APP Des atau gimana ini Mbak Anin yang selama ini dilakukan di tempatnya Mbak Anin ini? Yang pertama itu adalah rutinitas atau keterpaksa itu sudah pasti Pak. Jadi pertama hanya sekedar melaksanakan perintah dari kabupaten yang pertama, kemudian dari kabupaten dari tahun ke tahun itu mungkin dari OPD yang membidangi hal Prodeskel ini sendiri
itu berganti pejabatnya. Ini membuat mungkin pejabat yang sebelumnya menjabat itu kemudian sudah memiliki jabatan baru sehingga kebijakan-kebijakannya berbeda. Sehingga sama-sama memerintah tapi mungkin karena baru itu juga tidak tahu sebelumnya, mungkin tidak bertanya atau bagaimana, sehingga sebelumnya sebenarnya sudah berjalan, sudah sampai sejauh mana dilakukan evaluasi, tapi karena ada perubahan pejabat juga mempengaruhi. Kemudian yang kedua, bagi desa itu pemutakhirannya ini menurut saya juga belum begitu maksimal karena banyaknya pertanyaan. Karena kalau seperti yang saya sampaikan tadi ada ribuan, walaupun itu stabil setiap tahun seperti itu selama 5 tahun saya mendampingi khusus untuk Prodeskel ini, karena itu kami gerakkan setiap Januari itu selalu saya ingatkan untuk didahulukan, karena nanti kalau misalnya Februari atau Maret SDGs siap untuk ditakhirkan itu biar tidak begitu mengganggu maksud saya, karena itu juga tugas kita, walaupun hanya sekedar mengingatkan. Itu kalau pemantauan secara umum dari ribuan pertanyaan itu sendiri, saya yakin tingkat kabupaten mau mengecek 162 desa dengan ribuan pertanyaan itu juga sangat kesulitan. Kalau dilihat dari kecamatan, itu yang kelihatan hanya persentase inputan dan hasil dari masing-masing pendataan. Itu kelihatan persentase ada 5 kelompok bidang, ya seperti IDM itu, kalau IDM kan ada 3, itu ada 5, itu juga rangkuman akhirnya itu menunjukkan itu desa swadaya, swakarya atau swasembada, itu akan kelihatan di persentase terakhir itu seperti itu. Sehingga kalau petugas di kabupaten ini tidak memiliki tim yang akan mungkin mengelola 16 kecamatan di kabupaten kami, kalau kemarin saya usulkan itu kira kita 1 orang mengelola 4 kecamatan, ya cukuplah untuk mengecek 4 bulan sekali. Tapi kenyataannya itu belum terlaksana. Jadi kelihatannya petugasnya hanya 1 orang, kalau tidak 2 orang di kabupaten itu yang mengelola untuk mengingatkan pemutakhiran ini. Sehingga evaluasinya pun hanya sekedar siapa yang sudah mengikut dan siapa yang belum, hanya itu. Padahal itu kalau sudah di copy antar tahun itu sudah langsung kelihatan hasilnya sama seperti tahun sebelumnya. Walaupun itu desa tidak melakukan pemutakhiran, jadi hanya sekedar copy antar tahun, itu sudah langsung kelihatan. Tapi kalau desa sendiri, itu desa yang berkualitas biasanya di antara 10 desa ya katakanlah 5 desa lah yang konsentrasi untuk benar-benar memutakhirkan potensinya. Tapi kalau itu digunakan sebenarnya setiap kali kan kadang kabupaten minta daftar ini itu yang berhubungan dengan potensi desa bisa diambil dari situ. Jadi misalnya sampai jahe produksinya berapa dalam 1 tahun tuh ada kencur dan masing-masing banyak sekali sampai ribuan itu tadi. Kemudian kalau berhubungan dengan kemanfaatannya ya setiap kali dinas apapun membutuhkan data itu bisa diambil dari situ. Kemudian yang tahun kemarin difokuskan itu adalah penginputan data kakak dan anggota keluarga. Jadi seperti SDGs itu, tapi lebih sederhana dan lebih mudah. Kemudian juga stabil dari tahun ke tahun juga seperti itu. Kemudian sebenarnya itu ada aplikasi khusus yang kita harus input satu-satu, tetapi kemarin di kabupaten kami itu harus seperti membayar kepada operator tertentu yang menerbitkan agar Excel bisa dimasukkan ke situ. Tapi itu masih proses sehingga kami lebih mengarahkan pada tim desa untuk menginput saja data KK itu. Kalau yang kemarin sudah di salah satu desa contohnya itu ada 4.200 kakak, itu tinggal 200 saja yang belum dimasukkan untuk tahun ini dimutakhirkan. Seperti itu yang kami dampingi. Jadi mendampingi ADC sama itu sama seperti si Made itu. Jadi datanya Yuzani sama, terus yang dilebok tinggi sama, kemudian harus di input berkali-kali oleh beberapa tim, di mana juga harus mengeluarkan anggaran. Itu yang selama ini kami alami dalam pendampingan. Makasih. Iya, iya, ya Mbak Anin ya. Tadi ada beberapa yang jelas ya dalam tanda kutip belum ada kesadaran bagi pemerintah desa atau perangkat desa ketika
mengisi itu dalam tanda kutip hanya katalah Dalam mentaati artian perintah, begitu. ya mentaati Oh perintah iya, dari atas itu, komando oke. dari atas ya. Nah ini saya kira nanti ini Yes, sebagai yang penting diingatkan mungkin kalau dari ya menawar. Setelah ya diingatkan juga bergerak juga. ya, kita kadang-kadang hanya kabupaten yang mengingatkan. Yang ini menurut saya sebagai catatan juga nanti ini sebagai catatan untuk eh, ya sebenarnya pengambil kebijakan. Saya kira bagaimana eh, satu membedah kaitannya atau mengkaji kaitannya dengan ini, kemudian tadi mensosialisasikan kepada tadi pemerintah kaitannya dengan ini loh. Kalau sudah dibedah kemudian dimanfaatkan, di samping itu tadi juga kaitannya dengan kan ini sebenarnya database itu dari Bapelitbang itu kan ketika ini ada dan tersedia dan itu diupdate juga ada tadi sebuah kajian lebih detail kemanfaatan ini dan tadi juga ya sebenarnya juga sudah ada yang memanfaatkan hanya saja tadi kaitannya dengan masing-masing tingkatan tadi kaitannya dengan data ini hasil evaluasi ini kan ada yang menggunakan ada yang tidak kira-kira apa ada saya nggak tahu apakah seperti IDM ada sebuah rekomendasi tadi itu yang kemudian saya kira ini juga masukan tadi kaitannya dengan IDM ini. IDM ini ternyata sekarang ada tambahan template yang ada ganti template yang terbaru. Ya, ini, eh, terkait dengan IDM tadi. Ya, kemudian nanti kaitannya dengan indeks desa yang tadi mungkin suatu saat nanti rekan-rekan akan menanggapi. Ya, ini sudah ada Mas tadi ya, ini sudah ada juga dari Mas Agus ini. Saya kira Mas Agus Priadi ini kan kalau Prodeskel, Epdeskel ini kan produk dari Kementerian Dalam Negeri ini. Nah, tadi juga sudah disampaikan Mbak Anin ini. Sebenarnya dari sekian aplikasi ini, datanya ya itu aja yang lain. Ini yang juga mumpung Mas Agus dari Kemendagri katalah dari katalah tangan panjang dari Kemendagri ini. Eh, saya juga pengen kalau kemarin duduk bersama mungkin dari paparan dari BPS itu sebenarnya juga cukup banyak ternyata di desa itu banyak aplikasi yang harus diisi oleh pemerintah desa. Nah, itu cukup banyak dan variatif gitu. Nah ini nanti seperti apa? Kalau yang terus terang tadi Prodeskel kan hanya sekedar ya istilahnya menggugur ke kewajiban diperintah dari atas, tapi kemanfaatannya apakah itu sudah dimanfaatkan ketika hasil evaluasi, ketika tadi juga dicatat bahwa dengan begitu banyaknya yang diampu, saya kira juga kalau petugasnya terbatas juga kewalahan. Itu tadi yang disampaikan Mbak Anin. Ini gimana ini Mas Agus ini? Ternyata yang disampaikan Mbak Anin dari berbagai aplikasi itu datanya ya itu aja. Ini kira-kira dari Mas Agus, kira-kira seperti apa? Ini tadi Mas Agus juga komentar bahwa banyak yang belum ngisi. Ya, saya yakin Hmm, banyak juga yang belum ngisi karena kami juga cross check gitu. Ketika nggak istilahnya orang Jawa nggak dioyak-oyak, nggak diingatkan itu kadang apalagi kalau desa gini aja udah bisa cair dengan berbagai macam. Lah ini yang kira-kira gimana ini Pak Agus Priadi? Monggo kami beri ya, kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Pak. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Bicara tentang Prodeskel dan Epdeskel ini, ya, Prodeskel ini sebenarnya profil desa dan kelurahan ini hasilnya itu nanti kita akan bisa melihat tingkat perkembangan desa. Tingkat perkembangan desa itu dibagi tiga, swadaya, swakarya, dan swasembada. Nah, tingkat perkembangan ini nanti akan menentukan banyak sedikitnya jumlah perangkat desa. Desa swadaya hanya akan bisa punya dua kasih dan dua kaur. Desa swakarya bisa memiliki tiga kasih dan tiga kaur. Dan desa swasembada wajib tiga kasih dan tiga kaur. Kemarin kami sempat mengunjungi sebuah desa yang IDM-nya desa maju, Pak, di Kabupaten Tegal. Kami datang ke situ. Ya, kami diskusi tentang Monev pasca pelatihan gitu ya.
Diskusi panjang, saya tanya, IDM-nya Pak, Desa Maju. Perangkat desanya dua kasih, dua kaur. Loh, perkembangannya apa? Saya tanya. Ternyata dia masih desa swadaya. Dicek ternyata prodeskelnya belum diupdate. Padahal setiap 5 tahun sekali. Ya, itu kan tingkat perkembangan itu. Kan nanti ada SK dari Bupati yang menentukan desa ini tingkat perkembangannya apa. Dan dia bisa menentukan berapa banyaknya kasih dan kaur. Memang Mbak Anin tadi menyampaikan benar itu bahwa ada 3.760 uraian dari pertanyaan di Prodeskel itu Pak. Memang cukup banyak. Tapi kalau sudah sekali mengisi Pak, kita berikutnya hanya salin data. Ya, dan saat ini apa namanya? Kalau dulu Pak kita cukup mudah sebenarnya mengisi apa? Mengisi Prodeskel itu cukup mudah karena dulu ada fungsi yang namanya sinkronisasi dari SIDK desktop. Jadi pengalaman kami dulu ya apa namanya? Bisa melakukan upload data itu dari Excel, data kependudukan untuk DDK gitu ya, langsung masuk ke Prodeskel. Tapi kemarin sempat saya tanyakan kenapa itu dikunci saat ini, karena ternyata banyak yang mengganggu kalau itu dibuka, entah virus, entah hacker gitu ya. Akhirnya sekarang ditutup. Nah, saat ini kalau mau menginput Prodeskel memang harus menginput satu persatu. Data survei dari survei keluarga yang ada di SDGs desa itu sebenarnya bisa digunakan. Jadi tidak perlu dua kali kerja. Inputnya aja yang dua kali karena di SDGs dan di Prodeskel. Pertanyaannya hampir sama semua, ya. Dan datanya hampir sama kan data data individu. Ya. Jadi kegunaannya Prodeskel itu Pak, saya kemarin kasihan juga, saya lihat oh desanya IDM-nya desa maju, saya lihat desanya ya cukup baik, tapi jumlah perangkat desanya hanya dua kasih dan dua kaur karena masih swadaya. Ya, atau kalau diizinkan nih saya ada sedikit paparan dari Kemendagri kemarin tentang Prodeskel, Epdeskel. Oh, silakan Pak Agus, monggo coba. Oh belum belum mana belum bisa share screen. Kalau Mas Slamet diberi kesempatan saya screen, monggo Mas Agus. Monggo Mas Agus sudah itu. Ya, baik. Sorry, yang satunya. Sebentar ya, Pak. Oke ya, ya, Nah, sudah ini ya. ya. Oke, dari awal ya. Ini dasar hukum penyusunan Prodeskel Permendagri 12 tahun 2007. Alhamdulillah Kak Prodeskel ini sistemnya lumayan cukup stabil. Jadi apabila digunakan untuk input di 10 laptop secara bersamaan pun dengan akun yang sama dia bisa. Jadi akunnya satu, akun desa, dan bisa digunakan untuk input. Katakan ada 10 data keluarga, dia diinput secara bersamaan di 10 komputer itu bersama masih bisa. Ini kemudian, ini pendaya gunaan dari Prodeskel. Ini lampiran yang ada di Permendagri 12 tahun 2007. Jadi di dalam Prodeskel itu ada yang namanya DDK, data dasar keluarga. Terus ada potensi desa dan kelurahan, tingkat perkembangan desa, kemudian panduan teknis pengelolaan data Prodeskel. Data ini apabila desa yang sudah menggunakan website desa dari Kominfo, ini sudah di interoperabilitas datanya di website desa. Jadi kita bisa melihatnya langsung di website desa. Kemudian agak cepat aja Pak ya. Nah ini Pak Ya, tadi yang di Mbak Adin sampaikan itu daftar isian Prodeskel itu ada 3.760 berupa data dasar keluarga 765 isian, kemudian data potensi itu ada 2037. Nah, ini dia data tingkat perkembangan desa ini yang 958. Ini nanti yang menentukan desa itu swadaya, swakarya atau swasembada. Ya kalau tidak pernah diinput dia akan swadaya terus. Tapi kalau diinput
dia akan bisa berkembang ya. Nah, ini tadi yang disampaikan oleh Mbak Nin tadi ya, tentang tipologi desa, potensi perkembangan gitu ya. Kemudian, nah ini tadi yang apa yang menentukan banyak sedikitnya jumlah perangkat desa, tingkat perkembangan desa ini setiap 5 tahun. Nanti status perkembangannya dari inputan itu bisa dilihat apakah dia swasembada lanjut, madya atau mula. Baik Pak, gini aja Pak secara umum ya. Kalau Ya, untuk apa kabupaten di Jawa Tengah, sudah saya share tadi ya. Semoga ya, teman-teman bisa membantu mengingatkan desa ya. Karena kemarin kebutuhan data ini buat kami adalah ketika kami mau melakukan pelatihan untuk eh, perangkat desa, itu kami butuhkan data itu Pak yang ada di FDeskel gitu. Oke. Itu ya Pak. Terima kasih Pak. ya, ya. Terima kasih Pak Agus. Ya, itu yang eh, tadi yang disampaikan Pak Agus terkait dengan apa manfaat dari Prodeskel itu memang salah satunya adalah ketika sudah diketahui status perkembangan desa tadi, ini nanti terkait dengan apa? Kaitannya dengan jumlah KAUR atau KASI tadi dari perangkat desa tadi. Dan itu juga terus terang kadang ya problematik bagi ya ya dikatakan problematik dan problematik atau tidak ya tidak. Kata ketika tambah satu atau dua KAUR naik statusnya tadi, itu logikanya kan kalau di Jawa itu kan ya jelas siltap pasti, tunjangan pasti. Kemudian tambahan tunjangan kalau yang setelah di sini itu zaman asal usul asli desa itu ada bengkok. Nah ini kadang-kadang juga berakibat kaitannya dengan itu. Karena ketika bengkoknya terbatas atau nah itu mau nggak mau kan harus di ketika tanah kas desa terbatas kan kau mau nggak mau harus pengaruhnya kan harus dibagi lagi gitu. Dibagi lagi ketika ada tambahan. Tapi itu salah satu pemanfaatnya ketika data-data. Saya kira saya sepakat itu harus selalu diingatkan. Saya kira dari pemerintah kabupaten, sebenarnya tadi yang disampaikan Mbak Anin tadi ada modifikasi dari mungkin dari Bapeda atau apa tadi sebuah aplikasi, namun ternyata belum di apa tadi belum dikomunikasikan dengan Kemenkominfo akhirnya kurang anu ya. Saya kira itu menurut saya ini penting lah. Monggo nanti ya harapan kami sebenarnya kami juga sudah menyampaikan ini kaitannya dengan berbagai aplikasi, berbagai aplikasi dan kalau kemanfaatannya saya kira ya nanti semuanya kan itu untuk mengukur dan untuk apa ya, untuk melakukan apa perubahan yang lebih maju kaitannya dengan baik itu kesejahteraan warganya dan lain-lain itu. Itu itu memang yang disampaikan Pak Agus tadi. Kemudian ya ya, terima kasih nih Mas Agus ya. Nanti saya kira itu rekan-rekan bisa eh, sebagai bahan untuk mengingatkan ya. Kami sering itu, apalagi kalau jadi tim lomba desa itu. Salah satunya kan Prodeskel ini. Wah, Prodeskelnya aja, karena kan setiap tahun kalau nggak keliru setiap tahun kan ditutup itu. Setiap tahun akhir tahun kan ditutup. Akhirnya apakah itu nanti akan kelihatan ini belum diupdate atau yang sudah diupdate gitu loh. Ya. Ya, ini ya dari ya itu yang kaitannya dengan Prodeskel itu salah satu indeks desa. Ini juga sudah hadir sahabat saya yaitu Cak Itong. Saya sapa dulu. Selamat pagi. Assalamualaikum Cak Itong. Selamat pagi, Mas Wah, Panuti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wah ini segar ini. Wah, masih Ya, di mana ini? masih di kantor. Oh, masih di kantor. Ya, ya. Ini ya ini Cak Itong tadi udah bersama Mas Iman, Mbak Anin, kemudian Mas Agus. Tadi juga dari pertanyaan Mbak Anin kaitannya dengan indeks desa. Saya kira indeks desa itu kan harapannya Mbak Anin tadi ada sebuah tanggapan seperti indeks desa yang dalam konteks tidak hanya IDM aja indeks indeks desa itu kan menyeluruh tadi kaitannya dengan berbagai macam aplikasi dari berbagai kementerian ini. Kira-kira untuk menyikapi ini Cak Itong, ini kan aplikasinya cukup banyak, datanya juga itu aja, bahkan tadi sekilas
yang disampaikan Pak Agus, masih ada juga desa-desa yang belum ngisi dari Prodeskel, Labdeskel. Kemudian kalau tempatnya Mbak Anin tadi, ya ngisinya sekedar mengukurkan kewajiban karena diperintah dari atasan atau dari pemerintah kabupaten itu Pak Caitong. Kira-kira menanggapi ini gimana nih Caitong? Biar nanti katalah dalam konteks rekan-rekan pemerintah desa itu tadi sudah disampaikan sekilas kemanfaatannya. Nanti setelah itu harus ada apa ya tindak lanjutnya tadi. Kira-kira gimana menanggapi kaitannya dengan kondisi real lapangan? Saya nggak tahu kalau di Jawa Timur mungkin lebih bagus, saya nggak tahu juga. Monggo Cak Itong. Ya, terima kasih Mas Panudi. Terima kasih teman-teman semuanya. Topik tentang indeks desa ini sebetulnya sangat menarik Mas Panudi. Ini berbicara tentang data tentu saja seperti yang tadi diulas oleh teman-teman dengan menggunakan tool-tool yang yang memiliki varian-varian yang cukup banyak. Ada indeks desa membangun, ada indeks desa, ada prodeskel dan sebagainya ya. Nah, ini kan sebetulnya berbicara tentang data ini kan berbicara tentang fakta mentah ya, fakta yang masih orisinal. Nah, fakta ini kan di capture melalui pengamatan ya, pengamatan. Tentu saja ada fenomena-fenomena yang menarik di dalam data-data tadi itu. Lalu kemudian data itu nanti ketika diolah akan menjadi informasi. Nah, ini yang paling menarik. Sehingga data yang terolah tadi bentuknya berbagai macam varian, tergantung dari apa kepentingan pengolahannya. Tetapi ada satu hal yang kalau kita berbicara data, ada satu hal yang ini, Mas Panuti, ada satu hal yang eh, bisa kita petik apa ya urgensinya ya atau tingkat kepentingannya. Contoh misalkan ketika berbicara tentang SDGs desa atau ketika kita bicara tentang indeks desa membangun yang di dalamnya ada indeks ketahanan sosial. Nah, ini kan poin-poin yang penting terhadap data-data sosial. Ini kan ketika kemudian terolah itu kan akan berbunyi satu informasi yang penting, yang menarik. Misalkan eh, responden ketika ketika menjawab apakah di desa Anda ada tenaga kesehatan. Ketika dijawab misalkan ya ada gitu ya. Apakah di desa Anda juga ada dokter misalkan? Dijawab tidak misalkan. Nah, ini kan kemudian bisa memberikan informasi kepada publik bahwasanya ketersediaan tenaga kesehatan tidak selalu dibarengi dengan ketersediaan dokter. Nah, dalam konteks kemudian pemberian layanan di tingkat desa, maka kemudian apakah sudah layak ketika skala desa secara geografis begitu ya, ini kemudian eh, ketika melayani masyarakatnya apakah sudah cukup dengan tenaga kesehatan gitu ya. Nah, ini yang kemudian menjadi hakikat dari data dan informasi tadi. Sehingga data apapun yang kemudian eh, di capture oleh responden dalam hal ini adalah pemerintah desa, maka itu nanti akan terolah dalam bentuk informasi tergantung kembali Mas Panudi dan teman-teman semuanya tergantung bagaimana kemudian kita memaknai pendataan tersebut. Kalau pendataan tersebut kemudian hanya sebatas menggugurkan satu kewajiban untuk melakukan aktivitas pendataan tanpa kemudian dibarengi dengan proses edukasi, maka saya yakin itu menjadi rutinitas semata, begitu ya, menjadi rutinitas semata. Tetapi kemudian kalau ada edukasi di dalamnya, maka ini menjadi
menjadi bahan evaluasi bagi pihak responden gitu ya, bagi pihak pemerintah desa menjadi bahan evaluasi terkait dengan pencapaian pembangunan. Nah, menariknya di sana sebetulnya. Tapi kemudian tidak pernah ada proses edukasi yang matang sehingga ketika berbicara tentang IDM, berbicara tentang SDGs desa, berbicara tentang Prodeskel atau Epdeskel atau berbicara tentang Kelkel atau des-des yang lain gitu ya. Ini semata-mata kemudian menjadi beban gitu ya, menjadi beban. Aduh, kami kok selalu dibebani untuk melakukan pendataan sih gitu ya. Nah, pada sebetulnya kementerian-kementerian menginisiasi saja menurut saya, menginisiasi ketika inisiasi ini kemudian disambut oleh pemerintah desa, oleh para pelaku-pelaku di desa dengan satu aktivitas yaitu melakukan pendataan, maka sebetulnya telah ini harus menjadi salah satu visi yang kemudian eh, menjadi platform pembangunan di desa. Kita bisa bayangkan kalau misalkan berbicara tentang ketercapaian pengentasan kemiskinan, ini mesti harus dimulai dari data kan. Berbicara tentang penurunan angka stunting misalkan, ini juga berbicara tentang data. Dari berapa turun menjadi berapa misalkan. Berbicara tentang UKM digital misalkan, ini kan juga berbicara tentang data. Dari berapa jumlah pelaku UKM, berjenis kelamin apa para pelaku-pelakunya, kemudian mereka mendapatkan support permodalan dari mana. Nah, ini kan juga data. Sehingga menurut saya eh, dimanapun berada, data tetap menjadi bagian penting dari satu proses pencapaian tujuan. Jika tidak ada data, maka akan parsial terus, akan parsial dan akan apa ya, akan tidak jelas begitu ya arahnya mau kemana begitu ya, apa yang akan dicapai. Nah, ini menurut saya menjadi bagian yang penting. Kalau berkaitan dengan upaya pihak inisiator yang kemudian memandegani dengan berbagai macam aplikasi, dan aplikasi itu akan kemudian akan kemudian dipergunakan oleh desa atau ya oleh desa, ya masih masih dimaknai ini menjadi beban, Mas Panuti, masih dimaknai menjadi beban. Tidak kemudian ini masih belum seluruh pemerintah desa memaknai ini menjadi bagian penting yang bisa membantu bagi pemerintah desa untuk melakukan pencapaian tujuan. Sehingga menurut saya pengurangan beban terhadap pendelegasian atau terhadap upaya untuk melakukan pendataan ini mesti harus tetap dibarengi dengan pengetahuan, karena data-data yang terolah itu kemudian menjadi informasi, dan informasi ini harus bisa terbaca gitu ya. Nah, ini bulan ini kan rame-rame, sedang rame-ramenya orang pemerintah desa, KPM atau admin desa sedang menunggu tentang scorecard 2023 misalkan. Ini juga bagian dari data ya. Nah, bagaimana kemudian setelah itu terbit, kita semuanya bisa membaca, itu paling penting. Karena di dalamnya mengandung informasi. Informasi itu kemudian kalau bisa diserap dan kemudian menjadi kebijakan, itu menarik Mas Panuti. Sehingga ketika ada tenaga kesehatan, tidak ada bidan, tidak ada dokter, ini kan kemudian bisa diurai penyebabnya. Apa sih penyebabnya? Padahal ada bidan yang diberi SK oleh bupati untuk ditugaskan di satu desa, tetapi di desa kok tidak ada bidan. Yang marak justru adalah bidan praktek mandiri. Nah, ini yang menjadi menarik untuk digali akar-akarnya. Oh, ternyata bidan itu tidak ada di desaku karena tidak ada Polindes misalkan, tidak ada Ponkesdes misalkan, tidak ada Poskesdes misalkan, tidak ada Posbindu misalkan. Maka eh, kebijakan yang harus muncul adalah ada perencanaan untuk membangun infrastruktur berkaitan dengan layanan kesehatan. Jika tidak,
maka dia terus akan berkantor, maka bidan itu tetap akan berkantor di pustu, akan berkantor di puskesmas. Padahal upaya dari pemerintah kabupaten dengan mengeluarkan SK kepada yang bersangkutan untuk ditempatkan di situ untuk dalam rangka memperdekat antara sasaran dan layanan. Tapi karena kemudian belum terfasilitasi infrastruktur yang bisa mempertemukan layanan dan sasaran, maka masih tetap jauh. Nah, ini pengetahuan ini yang kemudian harus dibarengi pada saat kita melakukan proses-proses pendampingan berkaitan dengan pendataan. Begitu menurut saya, Mas Panuti. Ya, terima kasih Cak Item. Saya kira itu luar biasa kaitannya dengan bagaimana kita bisa membaca atau melakukan membaca hasil dari informasi pendataan, kemudian setelah itu sebagai bahan untuk melakukan membuat sebuah program mulai dari perencanaan dan penganggaran untuk menjawab kaitannya dengan rekomendasi dari bacaan data itu. Saya kira karena waktunya sudah di penghujung waktu, sehingga kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semuanya. Kita semakin cakap, desa semakin mantap. Kita akhiri. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.